Ya, bismillahirrahmanirrahim. Tolong dibuka halaman 110 di buku Waras. Sudah, Pak. Ya, coba dilihat. Sekali lagi, tolong ini ya dibaca dan dihafal. Dan nggak sulit. Ya, coba poin pertama apa? Mad mutasil dan mad munfasil. Oke, mad mutasin, mad munfasil. Ayo, bacaan Waras apa? Atul, Pak. Betul, 6 harokat. Udah, ingat-ingat. Nanti di dalam tabel di atasnya itu ya nggak akan dijelaskan itu. Jadi harus maklum adanya untuk Waras. Ya. Dan 7 poin 7 poin. 12 poin atau 13 poin ini kita jelaskan di setiap awal surat yang suratnya panjang. Nah, berarti kalau Al-Fatihah di baliknya sebelumnya mesti nggak ada. Karena dia sudah masuk ke dijadikan satu dengan Al-Baqarah ini. Nah, surat An-Nas, Al-Ikhlas sekarang nanti paling nanti juz 29 aja di awal juz 29 atau akhir juz 30 itu nggak akan ada karena kan suratnya pendek-pendek. Nah, ini tolong 13 poin atau 12 poin ya itu harus dihafal dan dipahami supaya kita bisa mempraktekkan apa bacaan Waras di dalam petunjuk dengan petunjuk buku ini. Ya. Nomor 2 apa? Poin kedua. Mim jamak. Coba. Apa di situ mim jamak? Saya kasih waktu setengah menit, cepat. Nah, oke. Mim jamak yang sudahnya khusus berupa hamzah kotok dimanapun berada dalam Al-Quran. Untuk Waras baca apa? Jaro? Silah minjama dengan tul. Silah mim jamak dengan tul. Dimanapun berada dalam Al-Quran. Dalam arti kalau setelah mim jamak bukan hamzah kotok, bacaan Waras tidak mensilahkan yang berarti sama dengan khabar. Oke. Poin ketiga Paneng. Mad badal. Tolong dibaca, saya kasih waktu 2 menit. Ayo, dikuasai dan dihafal. Nah, oke. Mad badal sudah sering kita. Dan mad badal ini kita harus tahu cara teori maupun praktek. Karena ini kita kalau menemukan mad
badal nanti banyak ya, di antaranya kaidah poin ke 9, ke 10, 11, 12 semuanya itu mengkaitkan dengan mad badal. Oke. Jadi jangan sampai kita mendefinisikan mad badal aja nggak tahu ya. Di mana mad badal ini bacaan waras termasuk ciri khas bacaan Imam 7. Untuk waras yaitu dibaca dengan salah satu badal. Boleh al-qasar panjang huruf manyan 2 harokat, boleh atas 4 harokat, boleh tul. Biasa disebut salah satu badal. Nah, definisi mad badal itu sendiri jangan sampai kita tidak paham. Nanti waktu UAS saya tanya mad badal nggak tahu. Anda jangan mengkhayal untuk bisa lulus ya. TL itu bangetan karena ya sebelum huruf mad berupa hamzah baik hamzahnya sabit maupun mughoyar. Sabit itu apa? Tidak berubah bunyinya. Bunyinya a i u a manu iman putu ataupun mughoyar. Mughoyar itu adalah berubah bunyinya. Yang asalnya hamzahnya a i u menjadi mungkin aja an-nakal ya man amana mad badal, tapi ketika dibaca mana sebelum huruf mad bukan hamzah lagi tapi sudah nun, tapi nun ini adalah di asalnya mati diberi harokat hamzah, harokatnya hamzah yaitu fathah dipindah ke situ namanya an-nakal nanti ya. Masih berlaku masalah satu badal. Minas sama ayah itu mad badal, tapi untuk waris kalau di dalam ayat minas sama ayah itu baca minas sama iya ya. Berarti sebelum huruf mad bukan hamzah lagi, tapi udah ya. Tapi iya ini hasil pengibdalan dari huruf hamzah, maka ini bacaan salah satu batal masih tetap bisa diberlakukan dan harus. Jadi untuk waras minas sama iya ya boleh, minas sama iya ya 4 harokat atau minas sama iya ya madun batal al mughayyar bil ibdal atau baca tasdil alu fir'aun mad badal tapi pada lafaz atau ayat ya alu fir'aun ya alu bukan alu lagi tapi halu baca tasdil hamzahnya. Berarti sebelum huruf mad berupa hamzah, tapi hamzahnya sudah nggak utuh bunyinya, sudah tasdil. Maka ini tetap diberlakukan bacaan salah satu batal oleh waris. Ya alu fir'aun. Ya alu fir'aun. Ya alu fir'aun. Dan yang oke. Maka dari itu, tolong sekarang keempat apa? Tasdil. 1 menit, tolong dibaca lagi. Nah, oke. Jadi bacaan tasdil ya itu yang mempunyai hanya huruf hamzah. Jadi selain huruf hamzah nggak ada yang baca tasdil. Ingat-ingat, nanti kalian jadi alumni ini ditanya orang, tasdil itu apa loh? Apa ya? Memalukan. Jadi bacaan tasdil itu khusus bacaan huruf hamzah, di mana kalau hamzahnya berharokat fathah, bunyinya campuran antara hamzah yang berharokat fathah dicampur dengan alif sehingga menjadi a menjadi a. Maka di situ saya tulis ha samar. Kalau hamzahnya kasroh, hamzah antara berharokat kasroh dengan
ya. Kalau hamzah kasroh i dicampur ya berarti hi. Kalau hamzah doma, hamzah doma dicampur wawu. Samar, hi samar, hu samar. Oke. Nah, di sini ya untuk bawahnya apa itu? An, astakin, al-maf, astakin al-mafsul. Coba dilihat. Astakin al-mafsul itu nomor 4 atau 5 itu? 4 ya? Kelima, Pak. 4 atau 5? Hah? Kelima. 5. Coba dibaca dengan yang ketujuh. Ketujuh apa itu? An-nakal. 2 itu saya kasih waktu 2 menit. Jadi asakin masul dengan an-nakal. Supaya tahu. Ditanya an-nakal itu apa, asakin masul apa. Enggak bunyi. Nah, oke. Asakin masul. Harus tahu itu. Yaitu apabila ada huruf astakin itu artinya huruf mati. Huruf kun. Al-mafsul terpisah. Terpisah dengan apa? Dengan hamzah kotok yang menjadi awal kata berikutnya. Nah, huruf matinya itu harus huruf sokheh. Dia harus tidak menjadi huruf mat, walaupun tidak berubah huruf sokheh. Ibnai adama, ibnai itu walaupun dia bukan huruf sokheh, huruf ilat, tapi dia tidak menjadi huruf mat, tapi menjadi huruf len. Nah, sudahnya berupa hamzah kotok, maka masih disebut asakinul mafsul. Berarti dibaca an-nakal. Ibnai adama, ibnaya adam. Berarti ibnaya adam dibaca an-nakal pada adam itu mat badal. Berarti ibnaya adam itu berarti apa? Al-madul badal al-mughayyar bil ibdal. Ibnaya adam boleh, ibnaya adam boleh, ibnaya adama. Oke. Nah, itu tadi. Nah, ta'alau atlu. Walaupun ta'alau itu bukan huruf soke tapi huruf ilat, tapi dia tidak menjadi huruf mat tapi huruf lin. Karena sebelum mau mati melakukan fathah masih disebut al-asl masuk. Ta'alau atlu berarti dibaca an-nakal ta'alau atlu. Oke? Nah, atau tanwin ya adzabun alim. Nanti adzabun alim. Adzaban alima, adzaban alima. Atau tak taknis qolatulahum. Qolatulahum, qolatulahum. Ya. Qad aflaha dan lain sebagainya. Dah, lu harus tahu ya bacaan nakal. Terus bawahnya nomor 5. Oh, nomor 6 ya. Al-Ta'rif. Nomor 6, Pak. Nomor 6. Al-Ta'rif. Oke. Ayo baca Al-Ta'rif cepat. 1 menit. Nah, oke. Ini hukum namanya hukum Al-Ta'rif sudah menjadi istilah dalam hukum bacaan. Jadi sudah menjadi merek untuk belajar ilmu qiraat. Jadi kalau ada al terus dimasukin atau sudahnya berupa lafaz yang ya dimasukin lafaz yang awalnya berupa hamzah kotok. Ya, al-ardu, al-insan, al-ula itu
namanya hukumnya al-ta'rif. Jadi berarti kalau ada al selain hamzah koto, ar-rohim, alhamdu, bukan al-ta'rif. Al-ismu, halo, al-ismu, ismun, hamzahnya hamzah apa? Hamzah wasol. Tawassul. Oke. Itu tidak disebut hukumnya bukan al-ta'rif. Jadi makanya minggu kemarin sudah kan bisalismul fusuku itu bukan dibacaan nakal, tapi karena ada peristiwa apa? Peristiwa apa? Bisalismul fusuku apa? Apa Neng? Iltiko usakinain. Kok Ustakineni. Itu di mana keterangannya? Di Maisuro halaman berapa? 164, Pak. Ya, oke. Zahro dapat poin 1. Ya. Tolong siapa itu ya? Kosmanya siapa kosmanya? Zahro. Siti Husnul Khotimah, Pak. Di Husnul Khotimah nanti dilaporkan sebelum UAS ya. Yang dapat poin-poin siapa-siapa. Tolong kosmanya. Nanti yang dapat poin-poin dilaporkan ke saya supaya poin-poin tersebut mempengaruhi apa nilai dalam UAS ya. Oke. Jadi itu tadi kalau ada hukum al-ta'rif disebut apa itu al-ta'rif dibaca dengan an-naql. Oke. Fil ardi. Ini ada yang fil ardi dibaca fil ardi, nggak boleh. Itu mah tasydid akhirnya. Ya fil ardi langsung. Innalinsana. Innalinsana. Ada yang baca kayak gitu. Usaha kok kemarin itu. Oke. Dah. Dan lain sebagainya, pokoknya dalam Al-Quran itu dibaca dengan an-naql. Sekarang yang ke-8, apa itu? Bacaan ro. Roh. Saya kasih waktu 2 menit, Neng. Ini termasuk ciri khas bacaan waras. Ayo. Nah, oke. Ini ro berharokat fathah atau dhammah. Sebelumnya langsung dalam satu kata, dia berupa huruf harokat kasroh atau ya mati. Maka untuk waris dibaca dengan tarkik. Dan ini ciri khas bacaan waris juga. Akhiroh, akhirah. Kabiro, kabira. Kobiro, kobira. Atau
Ya, ini kalau di lain kata, ya, li rasulihi itu walaupun sebelumnya kasroh tapi di lain kata. Kenapa? Karena li-nya itu bisa dipisah, bisa diambil. Bi rasulih juga sama. Jadi untuk waras tidak dibaca tarkik. Fi roibin tidak, karena ya-nya yang mati tidak langsung sebelum ro, tapi di lain kata. Itu semuanya untuk waras tidak boleh dibaca dengan tarkik. Syaratnya harus dalam satu kata. Oke, atau sebelumnya kasroh tapi dipisah oleh huruf soheh mati. Ya. Contohnya apa? Laga wiz rock, sebelumnya rock fathah, sebelumnya kasroh wiz rock dipisah oleh zai mati. Atau dik rock dipisah oleh kamar. Nggak apa-apa, nggak sebagai pengasal, nggak tidak dianggap sebagai penghalang. Maka tetap dibaca dengan tarkik rock. Laga wiz rak, laga dik rak. Oke, dah. Nah ini tadi ya, kecuali yang bisa itu huruf istilah misro, kitro, nggak boleh. Itu dibaca tarkik ro. Tapi selain kok masih bisa walaupun huruf istilah, tapi kalau kok masih bisa dibaca dengan tarkik oleh waras. Jadi ikhraj, ikhroja, ikhraja. Oke? Dan sebagainya. Kalau pengen me, 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 memantapkan bab ro ini halaman berapa? 68 sampai 74. 8. Itu inget-inget. Supaya tahu. Itu udah saya kasih petunjuk. Ya. Dah. Apa ini tadi? Setelah itu mat bada. Apa? Ketemu mat arid lisukun. Nah, mat badal. Ingat-ingat. Ya. Mat badal tadi, mat arid lisukun. Oke. Saya kasih waktu 1 menit. Harus dihafal ini, ayo. 1, 2, 3. Nah, oke. Mat arid lisukun udah maklum ya. Mat badal, mat arid lisukun. Wabil akhirati yukinun. Wabil akhirati. Nah, wabil akhirati itu ada al-ta'rif, ada mat badal, ada roh. Nah, tapi di situ yukinun ada mat arid sukun. Maka cara membacanya ketika mat badal dibaca qasr, mat arid sukun boleh qasr tawasud tul jika baca. Kalau tawasud mat badal di sana tawasud dan tul, qasrnya nggak boleh. Kalau tul mat badal wabila akhirati itu mat arid sukun yukinun hanya 6 harokat. Yang kosor 2 harokat nggak boleh, atau nggak boleh. Oke, itu caranya. Ya, oke. Sekarang kaidah ke-10. Tolong, apa itu? Mad batal dan dawatul ya. Oke, tolong dibaca 1 menit, cepat. Dihafal.
Ya, oke. Sekarang mad badal lagi, ya. Ketemu dawatulya. Dawatulya itu apa? Nah, itu kan ada kan alif asliyah yang terletak di akhir kata dan seterusnya. Oke. Pokoknya dawatulya itu untuk waris mesti dua wajah, al-fathah dan at-taklil. Nah, ketika mad badal, contoh Rabbana atina. Atina kan mad badal. Fid dunya, dunya itu dawatulya. Maka di sini cara membacanya ketika mad badalnya kosor, dawatulianya hanya al-fathah. Nanti entah dawatulianya lebih dulu daripada mad badal sama aja sebetulnya. Di situ urutannya aja, andai kata seluruh wajah bacaannya dibaca urutannya kayak gitu. Tapi nggak urut juga nggak apa-apa sebetulnya. Itu kan supaya cermat aja, supaya nggak ada ketinggalan kalau andai kata seluruh wajah bacaannya dibaca. Itu salah satu aja nggak apa-apa. Ya. Biasanya peserta kalau dalam sembako kemarin itu teman batalnya ada yang tawasud, ada yang tul. Napasnya panjang, tul. Kalau sedang yang kosor jarang, walaupun boleh ya. Oke, kalau mat batalnya kosor, di tawasudnya hanya al-fatah. Kalau tawasud mat batal, tawasudnya hanya boleh at-taklil. Al-fatahnya enggak boleh. Oke. Kalau tul boleh al-fatah, boleh at-taklil. Makanya ya dari negara sana yang punya waras, kita Maroko, Tunisia, Aljazair, Gabon, Kamerun, dan Afrika Barat, Tengah, Timur, Selatan yang bacaan waras ini biasa mustafnya mustaf Afriki. Disebut mustaf Afrika karena yang pakai adalah mustaf Afrika, orang Afrika. Oke. Nah, ini kebanyakan mereka membaca dengan tul 6 harokat pantatannya. Karena itu bisa maju kena mundur kena kayak di dunia. Al-Fatih boleh, at-taklil boleh. Nah, kan enak kan. Nah, ini aturan kayak gitu harus hafal nanti ya. Terus nomor poin ke tadi berapa? 10 ya. 11, apa itu? Apabila bertemu mad badal sama lafaz syai'. Nah, 1 menit cepat hafal. Nah, oke. Syai' itu menjadi hukum tersendiri, menjadi istilah dalam pembelajaran ilmu qiraat. Hukumnya apa? Syai'. Nah, pokoknya lafaz syai' entah syai'in, entah syai'un, entah syai'an, itu hukumnya disebut hukumnya syai'. Jadi menjadi istilah tersendiri. Untuk waras, huruf lainnya, karena syai' itu ada huruf lainnya, baik wasol maupun wakof itu dibaca dengan tawassutul lain, syai'in atau tululen. Syai'in, syai'an, syai'an, dan lain sebagainya. Di sana ketika ada dalam forum majelis, nah, majelis apa? Majelis musabakoh, umpamanya. Terus majelis itu atau satu ayat menemukan itu, cara membacanya apa? Kalau mad bacanya kosor, syai'nya tawasutulin. Kalau tawasud mad badal, juga tawasutulin, nggak boleh tul. Tapi kalau tul mad badal, nah di sini ACDC al-fatah boleh atakun. Maka kalau yang tul memilihnya itu buka nggak pakai mikir tapi dari bener. Nah, tadi dunia tadi juga begitu. Ini juga kayak gitu. Oke. Nah, ke berapa sekarang? 12 ya. Poin ke berapa sekarang? 12, Pak. Ke 12. Nah, ini sebetulnya 12 ini mad badal. Kalau ketemu dia syai, ada juga dawatulya, ada juga manis. Sebetulnya kalau sebelumnya tadi poin ke-9, 10, 11 itu paham. Ini tinggal nyomot satu-satu dicocokkan aja. Oke. Yang 13 atau 12 atau 13.
Al-Fatah At-Taklil Al-Imalah. Tolong baca 1 menit cepat. Nah, oke. Ingat-ingat. Al-Fatah At-Taklil Al-Imalah itu bacaan huruf alif. Ingat-ingat. Alif itu tidak bisa menerima harokat. Alif fathah, alif kasroh yang itu sebetulnya salah kaprah. Yang bisa fathah kasroh itu huruf hamzah. Hamzah fathah, hamzah kasroh i, hamzah doma'u. Lah gitu. Kalau alif fathah tidak. Bacaan alif itu ada 5 macam. 1 al-fatah, membuka mulut ketika mengucapkan alif. Ada imalah. Contoh, Bismillahirrahmanirrahim wa mursa. Itu alif setelah ro, ya. Yang dibaca imalah bukan ro-nya, alifnya. Karena alif dibaca imalah, ya untuk bacaan hafaz ini ya, maka ro-nya ngikut, bukan ro-nya dulu baca imalah, alifnya ngikut, bukan gitu. Yang punya peran alifnya. Oke? Nah, ini suka kita, ro-nya dibaca apa? Nah, benar itu pertanyaannya, cuma salah kaprah aja. Jadi yang benar alifnya setelah ro dibaca imalah, maka ro-nya ngikut. Jadi yang punya hajat adalah alifnya. Oke. Al-Fatah juga gitu. Jadi bacaan alif ada al-Fatah, ada imalah, ada imalah sugro, ada imalah kubro, ada tarkik, ya, ada tafkhim, ya. Tarkik umpamanya wastaghfir, nah, ro-nya mati. Atau ro-nya kasroh, ya, rijalun, ro-nya baca tarkik. Oh, ini ro ya, maaf ya. Baca tarkik, wakina ada benar apa? Bima tak malu kok apa? Alif ya. Wakina ada banir, itu alifnya baca dengan tarkik. Oke. Juga bisa dibaca tafkim, ya, anal, itu alif dibaca tafkim. Oke. Dah. Nah, yang perlu kita perhatikan adalah al-fatah at-taklil al-imalah ini. At-taklil ini biasa disebut juga al-imalah as-sughra atau baina-baina. Baina-baina itu sebetulnya singkatan. Bainal fathi wa bainal al-imalah al-kubro. Nah, kalau ingin tahu halaman berapa itu al-fatah at-taklil untuk kelanjutannya, kaitannya. 52, Pak. Nah, 52 dilihat sana. Nanti di sana definisi at-taklil atau imalah sugro saya definisikan dari kitab. Saya ada sebutkan kitabnya redaksinya macam mana. Nah, sehingga ini karena dialek di Indonesia yang ada kita al-fatah dengan imalah kubro. Karena kita punya sate, a, i, u, e, o, babi, bu, bebo. Kalau orang nggak punya yang adanya hanya fathah kasroh domah doang sama sukun. Nah, kita punya semua itu. Jadi untuk imalah kubro kita nggak ada masalah. Yang ada masalah kita orang Indonesia yang at-taklil ini baina-baina karena dialek at-taklil di Indonesia nggak ada. Nah, berarti karena bunyinya diucapkan membuka mulutnya itu ibarat al-fatih itu kita buka mulut 100 derajat, imalah kubro 50 derajat, maka buka mulutnya pada at-taklil atau baina-baina itu adalah 75 derajat bukanya. Tapi unsur E-nya masih ada. Wama ada roka itu alif setelah ro-nya dibaca dengan al-fatih.
Wama adrika, adrika. Jadi bunyi ya, dia dibaca persis kita kalau orang Indonesia. Terus buka mulutnya kan separuhnya buka tadi. Kalau buka derajatnya tadi untuk al-fatih adroka itu full. Jadi kayak gitu. Nah, ini wama adrika. Nah, ini buka mulutnya antara 100 derajat dengan 50, berarti 75 derajat agak ya, daripada imalah kubur tadi agak dibuka lagi mulutnya, tapi unsur masih harus ada karena bunyinya antara fathah dan kasrah, antara alif dan ya. Jadi wama adraka al-fathah, alif setelah ro. Wama adrika malah kubro, hanya alifnya, makanya termasuk ro. Nah, ini dibuka mulutnya, dibuka sedikit lagi, sekitar 25 derajat lagi. Unsur E-nya harus ada tetap. Wama adareka, adareka. Bukan adareka lain ya. Wama adareka. Ada unsur apa? E-nya. Nah, di sini untuk untuk bacaan wares sudah kita kasih kolom-kolom. Sekali lagi bahwa 13 poin atau 12 poin ini setiap awal surat yang suratnya panjang pasti ada. Karena ini untuk menyelesaikan tabel-tabel di atasnya di bab al-kalimat al-farsiyah. Berarti al-kalimat al-farsiyah ini sebetulnya kalau dalam mustabaqah bisa untuk menyelesaikan baik yang mujawad maupun murotal. Coba dilihat di situ ya. Pertama yang kita selesaikan adalah dilihat di kolomnya ya, cara mengerjakannya. Di kolom itu dipakai bahasa Arab yang mudah. Di dalam kolom yang dijelaskan yang tidak sama dengan hafaz, di mana yang berhubungan dengan farsul huruf di dalam tabel pasti disebutkan semuanya dari awal Al-Quran sampai akhir Al-Quran. Tapi yang berhubungan dengan kaidah usuliyah itu ya sebagian besar tidak disebutkan. Makanya dari itu kita harus paham adanya. Nah, maka yang dalam kolom ya tidak terselesaikan karena di situ pakai bahasa Arab yang simple ya, nggak ketemu, maka ya 13 poin ini tadi diselesaikan. Apa mad wajib mutasil, mad mutasil, mad munfasil, mim jamak sudahnya berubah hamzah koto, mad badal, terus astagfirul masul, al ta'rif, al nakal, terus ro, terus apa itu yang ke-9 mad badal kalau kumpul dengan mad sukun ke 10, 11 apabila mad badal ketemu dengan dawatul ya 12 dan seterusnya. Oke. Nah, maka dari itu ya yang seperti kita kemarin sudah kita praktekkan, nanti ujiannya ya akan bagian masing-masing. Sekarang tolong ya apa lauknya nih? Ada telurnya. Sana yang 2 itu aja. Sana Neng. Nah, itu loh yang 2 itu loh goreng. Yang di sana. Nah, itu yang dibuang yang sudah pasti masuk ke bumi kemarin buangannya. Ya, oke. Jadi sekarang di buku Abu Amr 100 makro. Udah ketemu? Dilihat daftar isi, Neng. Jilid 1 daftar isi, dilihat. Dah? Apa isinya, Neng?
Pendahuluan. Apa? Hah? Jadi ini terdiri dari 101 makro. 101 makro itu kalau dalam musabakoh qiraat sab'ah itu untuk bagiannya orang yang peserta mujawad. Jadi di dalam MTQ nasional ya, baik tingkat nasional maupun provinsi termasuk kemarin itu yang dipakai buku kita ini. Jadi jangan sampai ini sarjana iki orang luar aja ngerti dengan buku ini, kita ditanya ganti nanya, memalukan itu ya. Oke, dah. Jadi di sini yang untuk menjawab karena 101 makro dilihat ada berapa ini, berapa makro yang jilid 1. Sampai 61, Pak. 61. Berarti 62 sampai 101 nanti jilid 2. Oke. Nah, yang satunya al-kalimat al-farsiyah itu yang untuk murotal sebetulnya bisa juga untuk apa? Untuk mujawad juga. Kan di eh, dijelaskan di sini surat Al-Fatihah sampai surat An-Nas. Kalau dikuasai semua kan berarti nggak ada masalah. Dan biasanya ya di dalam final kalau MTQ nasional, finalnya itu ngambilnya yang mujawad pun tidak ngambil dari 101 makro ini, tapi dari Al-Kalimat Al-Farsiyah nanti. Al-Kalimat Al-Farsiyah itu halaman berapa? 478. 478. Ya, 98. 494. Nah, terus ini sekarang ya, yang dalam kolom dulu, yang 61, itu untuk Abu Amr berarti Aduli Anetusi. Kalau kita kalian ya nggak ada masalah karena di dalam kolom-kolom semuanya kita jelaskan. Jadi tinggal makan aja, nggak usah masalah lagi. Ya, kemarin sudah, tapi nggak ada masalah. Yang perlu dipahami adalah halaman 498, ya toh. Itu dibaca, tapi apa poinnya? Nah, itu poinnya ada 5 poin. Di halaman berapa itu? Setiap awal surat. Halaman berapa? Yang 5 poin itu loh, setiap awal surat. 502 sampai 503, Pak. 502. Oke. Ini 5 poin itu setiap awal surat yang suratnya panjang. Nah, kalau waras tadi 13 poin, ini 5 poin. Dan lebih mudah ini. Oke. Nah, ini juga harus paham. Tolong dibaca idgham kabir. Poin pertama apa? Idgham kabir. Saya kasih waktu 2 menit, cepat dibaca.
Ya, oke. Idgham kabir yang punya bacaan idgham kabir hanya Abu Amr untuk riwayat As-Susi. Ingat-ingat di situ. Jadi kalau dua huruf sama, ya, yang pertama dan kedua sama-sama huruf hidup, nanti setelah huruf pertamanya disukun baru diidghamkan atau dilebur menjadi huruf kedua. Maka yang penting ini sebelum huruf pertama berupa huruf mat atau huruf len. Huruf mat umpamanya ya fihi huda, berarti fihi huda. Huruf mat ya-nya boleh dibaca 2 harokat, boleh 4 harokat, boleh 6 harokat, karena hukumnya menjadi mad alif sukun. Oke, kaifa fa'ala, sebelum huruf pertama berupa huruf len, maka huruf lennya boleh dibaca 2 harokat, 4 harokat, 6 harokat. Kaif fa'ala, kaif fa'ala, kaif fa'ala. Oke, tapi kalau bukan huruf mat atau huruf len sebelum huruf pertama, maka itu ya biasa langsung dimasukkan dilebur menjadi huruf kedua. Seperti huruf kedua yang ditasdid. Oke, dah. Ini tadi. Nah, nomor 2 apa? Poin 2. Mad Mad munfasil. Nah, coba ya setengah menit, cepet cepet. Di sana nanti nggak akan dijelaskan. Taruh atasnya. Nah, tutup yang nah, oke apa? Ya. Apa ini tadi? Poin keberapa? Kedua, Pak, mad munfasil. Mad munfasil. Jadi ingat-ingat aduri, dua wajah, al-qasr dan tasud. Oh, As-Susi hanya al-qasr. Nanti di sana di dalam kolom itu nggak akan dijelaskan, harus sudah maklum adanya. Tapi kalau di dalam apa tadi yang di dalam tabel yang untuk Jawa tadi ya kita udah paham semua, kita jelasin semua karena tinggal makan aja. Tapi kalau di sini di Al-Kalimat Al-Farsiyah yang bab berapa ini? Bab 3 apa bab F? Ya, itu nggak akan dijelaskan di sana. Jadi kita harus maklum. Jangan maklum nggak tahunya. Oh, ya harus maklum tahu ini sudah harus dimaklumi. Nah, ketiga ini kedua apa tiga sekarang? 3, Pak. 3 apa itu? Tasil kan? Iya, Pak. Ya. Tasil sama dengan waras tadi. Jadi yang punya banyak tasil itu hanya huruf hamzah. Ya. Jadi hamzah a, iu, hamzah sama di sama sama. Nah, terus apa? Al-idkhol ya tuh ya. Coba dibaca 1 menit Iya, Pak. cepat al-idkhol. Nah, oke. Al-idkhol itu pokoknya memasukkan alif di antara dua hamzah. A, ai, au, nah gitu berarti panjang hurufnya menjadi 1 alif atau 2 harokat. Nah, untuk bacaan Abu Amr, contoh a andar tahum itu hamzah keduanya baca tasil, tapi disertai idgham. Berarti hamzah keduanya keduanya tapi dimasukin alif berarti a. Kalau kasroh ai. Untuk mau
Anda tahu, Anda tahu. Oke. Nah, poin ke berapa sekarang? Poin ke 5, ya toh? Al-Fatihah at-Taklid 5 lah kayak tadi. Nah, maka dari itu, Neng, ya, kalau dalam kolom ini kita harus menyelesaikan di dalam kolom penjelasan pakai bahasa Arab. Seperti waras tadi, polanya sama. Cuma di sini Aduri sendiri, Asusti sendiri. Ingat-ingat di situ, ya. Maka dari itu, ya, cara menyelesaikannya harus dipahami di dalam kolom dulu yang pakai bahasa Arab tadi. Nah, setelah itu baru dikaitkan dengan 5 poin tadi. Setelah yang dalam kolom dan yang berkaitan dengan 5 poin tadi, catatan kaki tadi sudah selesai, berarti yang lainnya sama dengan hafal. Maka dari itu sekarang, halo, ini berapa kelas, Neng? 2, Pak. 2. Apa? A, B, C, D? C dengan E, Pak. C dengan E. E. Oke. Yang C berapa orang, Neng? Halo. Yang C berapa mahasiswa? Kelas C 38, Pak. 8. Yang E? 35, Pak. 45. Oke. Masing-masing, nah ini, tolong ya, kosmanya, utamanya dibantu dengan yang lain. Ini setiap mahasiswa, ya mahasiswi, ya, soal ini saya kasih tugas. Dikerjakan 2 orang. Mulai juz berapa ya ini? Juz 15. Halo. Juz 15 ya. Kebagian setengah halaman 15, halaman pertama, setengah halaman bagian atas. Halo. Ya, Pak. Dikerjakan untuk Wares dan Abu Amr. Oke. Terus makronya yang untuk ini tadi 101 makro, kebagian mulai makro ke 41. Halo. Oh, bukan. Ini tadi makro ke 62. Halo. Ya, Pak. 42. Jadi 2 orang nomor absen 1 dan 2, kebagian juz berapa? 15, separuh yang awal yang atas ya untuk Wares dan Abu Amr, terus makro yang mujawatnya itu mendapat makro ke 62. Jadi 2 berarti kan. Oke, terus nomor absen 3 dan 4, halo, 3 dan 4, kebagian ya tugas juz 15 yang tengah halaman bagian bawah. Oke. Untuk Waris dan Abu Amr, ya silakan 2 orang ini. Terus makronya 63. Dan seterusnya gitu, diurutkan. Tolong diatur kosmanya. Paham nggak? Insya Allah, Pak. Ya, sudah, itu ya. Nanti Anda kerjakan musyawarah dengan temennya itu. Nah, waktu ujian nanti saya tanya, nah, mungkin ayat ini atau ayat ini terserah aja. Nggak akan saya, yang penting bahannya itu nanti saya tanyakan mungkin ayat yang awal, mungkin yang 2, mungkin yang ketiga. Nah, makronya mungkin karena makronya ayat, mungkin ayat yang ini, gitu aja. Nah, semuanya. Oke? Nah, Anda tulis boleh, tidak, yang penting bisa saya tanya. Oke? Nah, sudah paham? Terus sekarang yang E. Halo. Yang kelas E, halo. Yep. Seperti itu tadi, tapi ayat
tadi kan juz 15 ya. Yang E juz 20. Halo, juz 20 berarti apa? Halo. Tadi yang saya ulangi, yang siapa tadi yang A, B, C, D, C ya tadi ya. Iya, Pak. Yang C, yang C tadi 15. kan ganjil yang terakhir. Kan 30 berapa tadi? Jumlah 34, Pak. Apa? Jumlah ininya, Pak. Mahasiswanya. Berapa? 38, Pak. Oh ya udah dalam ya sudah tadi ya. Sekarang halo yang E, yang E ya. Yang E berapa jumlahnya? 35, Pak. 35 seperti itu, tapi yang terakhir tiga orang karena ganjil kan ya. Nah, tadi saya bilang apa? Berapa mulainya? 20 ya. Ya, nomor absen 1 dan 2 berarti halaman pertama yang bagian atas, tengah halaman bagian atas. Yang 3 dan nomor absen 3 dan 4 halaman pertama paruh yang bagian bawah. Untuk wares ya. Dan Abu Amr berarti Adul dan Asusi. Terus mulai, ini mulai apanya? Mulai makroknya, yang makro 101 makro itu kebagian makro ke-70. Udah paham? Halo. Makro ke-70 untuk absen 1 dan 2 gitu, Pak. Absen 3 dan 4. Makro 1. Begitu seterusnya. Kayak tadi dan seterusnya. Jadi kosmanya tolong diatur ya. Ada yang tanya? Anda silakan musyawarah. Anda kalau nggak musyawarah, nggak mentok, tanya teman yang lain yang paham, silakan aja. Oke, terus tolong kosmanya yang dapat poin itu dikirim ke saya nanti ya. Siap, Pak. Ya, cukup. Kalau nggak ada pertanyaan, kita akhiri. Ini Maaf, tolong 2 pertemuan ini. Halo. Kasih keterangan 2 pertemuan ya. Karena kurang nanti kalau nggak 2 pertemuan. Ke fakultas ya, 2 pertemuan ini. Halo. Baik, Pak. Ya, Bu, Bapak. ada yang tanya? Pak, kita ujian lisannya kapan, Pak, mulainya? Ya nanti kan ada pengumuman. Nanti kita Sesuai jadwal. ya sesuai jadwal kalau bisa nanti kita lihat. Ya. Yang penting siap dulu ini. Kalau mau Anda tanya ujian sekarang mau. Nah, iya, makanya Pak. kerjain dulu baru tanya. Oke? Nah, dulu ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.